Bab 687, Harga Saham Anjlok. Lukas tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar merasa sangat terkejut. Lukas mengira dia akan melihat kenaikan harga saham perusahaan hari itu, tetapi yang dia lihat hanyalah garis merah yang menandakan bahwa harga saham telah jatuh. Kukira mataku menipuku. Jika tidak, bagaimana harga saham perusahaan kita bisa jatuh begitu dramatis dalam semalam? Pikirnya. Dengan tangan agak gemetar, dia mengulurkan tangan dan menutup grafik saham. Segera, dia menyalakan sebatang rokok lagi dan mengisapnya berkali-kali. Haf. Setelah menghembuskan lagi beberapa isapan, dia menyalakan kembali grafik saham dengan tangannya yang gemetar. Wush! Apa yang menyambutnya hanyalah pemandangan garis merah. Jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya, garis merah mengalami penurunan dramatis lagi. Harga saham sudah jatuh lebih rendah. Grafik saham biasanya menunjukkan garis miring dan menurun yang tampak seperti gerakan ular. Namun, itu adalah tampilan yang berbeda untuk perusahaan Eason. Harga sahamnya terus anjlok seolah jatuh dari tebing. Ada titik di mana garis itu hampir menjadi garis lurus yang anjlok. Selain itu, kecepatan jatuhnya harga saham bahkan meningkat. Sialan! Siapa yang melakukan semua ini? Lukas tiba-tiba mengulurkan tinjunya dan membanting meja karena marah. Betapapun bodohnya dia masih bisa mengetahui bahwa harga saham perusahaan Eason sedang dimanipulasi oleh seseorang. Jika tidak, harga saham tidak akan turun begitu cepat. Belum sempat Lukas menelpon dan menanyakannya pada bawahannya, dia melihat stok modal perusahaan sudah mulai berkurang dengan cepat. Sejumlah besar pemegang saham mulai menjual saham di tangan mereka. Seolah-olah mereka semua telah setuju sebelumnya untuk mencairkan saham mereka pada saat yang bersamaan. Tatapan Lukas semakin intens. Dia berharap bisa menekan tombol pause untuk menghentikan terjadinya kekacauan itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam menghadapi kerugian seperti itu. Dia tidak bisa menekan pemegang saham dan menghentikan mereka menjual saham mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa pasrah menonton karena harga saham terus jatuh terus-menerus. Sialan! Sialan semuanya! Wajah Lukas terlihat berubah pucat karena merasa sangat marah. Tubuhnya tampak gemetar dan dia terus membanting tinjunya di atas meja. Semua yang dia lihat telah membuatnya tidak bisa merasa tenang. Tuan Eason. Asisten wanitanya bahkan tiba-tiba hampir menerobos tanpa mengetuk pintu. Dia membuka pintu dan masuk ke ruangan dengan panik. Saat dia memasuki ruangan, dia melihat ekspresi Lukas dan sepertinya mengerti. Sepertinya Lukas sudah menyadari apa yang terjadi. Namun, dia tetap bertanggung jawab untuk melaporkan semuanya kepadanya. Dia menyatakan, Tuan Eason, harga saham kita turun dengan sangat cepat. Semua investor kita telah menjual saham mereka dan mengambil uang mereka. Mereka merasa takut kalau dana mereka akan terikat. Jika hal ini berlanjut lebih jauh, Tuan Eason, maka modal kita tidak akan cukup. Kita juga tidak akan bisa bertahan di pasar saham. Tepat saat asisten wanita mengatakan hal itu, sekelompok eksekutif perusahaan tiba-tiba masuk ke kantor. Kelompok itu termasuk petugas keuangan, direktur operasi, dan anggota dewan. Tuan Eason, perusahaan kekurangan dana. Hal ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Harga saham kita sudah turun ke nol. Benar-benar turun. Tuan Eason, saham kita jatuh. Bagi Lukas, semua laporan itu seperti membuat situasi yang tampak sulit menjadi lebih buruk. Ketika dia melihat harga saham perusahaan anjlok, dia sudah menduga itu akan terjadi.
Namun, dia tidak mengantisipasi hal itu akan terjadi secepat ini. Lucas juga bahkan tidak sempat merumuskan tindakan darurat. Dia dibombardir berita sampai-sampai dia mulai merasa pusing. Tuan Eason, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong katakan sesuatu, Tuan Eason. Bukankah Anda bilang semuanya berjalan sesuai rencana? Jika Anda tidak melakukan sesuatu, bahkan pemegang saham kita akan segera menjual saham mereka. Semakin banyak orang berkumpul di kantor tanpa henti mendesak Lucas untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, Lucas sedang bersandar di kursinya. Dia melihat kumpulan orang-orang itu dengan tatapan kosong. Wajah-wajah di depannya, menurutnya, seperti hantu-hantu mematikan yang mencoba merenggut nyawanya. Ketika Wesley bertanggung jawab atas perusahaan Eason, semuanya berjalan lancar. Mereka selalu yang pertama tahu kapan ada kebijakan yang baik dibuat, dan mereka juga akan menjadi yang pertama dalam antrean untuk dipilih. Jika ada peristiwa besar yang terjadi, Wesley akan memberitahu mereka sesegera mungkin. Saat itu, Theo telah kembali bersama Ben. Mereka hanya tahu bahwa sosok misterius dan terkenal akan datang ke kota Riverfall. Namun, mereka tidak berani membahas atau menebak siapa dia. Wesley masih menanggung risiko untuk bertemu langsung dengan Lucas dan mengingatkan mereka. Namun, selama beberapa hari terakhir, Wesley tidak memberi mereka pembaruan apapun. Lucas tidak pernah menyangka akan terjadi sesuatu secepat ini. Dia sebelumnya berpikir bahwa perusahaan Eason tidak lagi membutuhkan bantuan Wesley. Barulah Lucas merasa sadar betapa naifnya dia. Saat itu, Wesley telah menjauhkan perusahaan Eason dari setiap potensi masalah. Dialah alasan mengapa perusahaan dapat berkembang dengan lancar. Lucas merasa tertipu dengan pola pikir bahwa berbisnis itu sangat sederhana. Itulah mengapa mereka tidak memiliki cara untuk melawan tekanan dan risiko saat ini sama sekali. Phew! Saat menghela napas, Lucas memikirkan hal itu sepanjang waktu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil ponselnya dan menelpon Wesley. Bab 688 masih tetap di tempat. Telepon berdering dalam waktu yang lama sebelum seseorang mengangkatnya. Semua orang di kantor pelan-pelan diam ketika melihat Lucas menelpon. Dia menggertakkan gigi dan memaksakan diri mengucapkan kata-kata itu untuk meminta bantuan. Tuan York, kamu harus membantu keluarga Eason. Sudah kubilang kalian semua pergi. Kalian tidak melakukannya. Balas Wesley sambil menghela napas dalam hatinya. Lucas tercengang mendengarnya. Dia teringat beberapa hari yang lalu ketika Wesley menyuruhnya mengemasi semua asetnya dan meninggalkan kota Riverfall bersama keluarganya. Namun, Lucas butuh separuh hidupnya untuk membuat perusahaan Eason seperti sekarang di kota Riverfall. Tidak mungkin dia melepaskan semua yang dia habiskan separuh hidupnya dengan bekerja. Bahkan ketika dia menghadapi masalah besar saat ini, dia masih tidak akan memilih untuk pergi, apalagi beberapa hari yang lalu. Dia masih ingin menggunakan pengaruh keluarga Eason di kota Riverfall untuk memperluas perusahaan keluar kota, ke Saspiuburg, bahkan ke seluruh Draconia. Ambisi Lucas terlalu tinggi baginya untuk mundur dan menyerah. Lucas menggertakkan giginya dengan ringan saat dia bertanya. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi, Tuan York? Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya. Jika kamu ditinju, kamu harus tetap diam. Dan jika kamu tidak bisa menang, jujurlah tentang hal itu. Wesley mengucapkan 3 kalimat setelah hening beberapa saat. Lucas merasa semakin rumit setelah mendengarkan hal itu. Dia bisa menebak sebagian dari apa yang Wesley coba katakan, tetapi dia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Apa salah keluarga Eason, Tuan York? Tanyanya lirih sambil mengepalkan pelan tinjunya.
Ketika Wesley mendengar Lukas mengajukan pertanyaan itu, dia lebih dahulu sudah terdiam. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan dengan jelas. Jika keluarga Eason bisa memahaminya, maka mereka akan takut. Jika tidak bisa, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lukas menunggu hampir setengah menit. Meskipun Wesley masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, Lukas sudah mengerti maksud pria itu. Lalu, Tuan York, bisakah kamu memberitahu kami siapa yang kami sudah singgung? Tanya Lukas sekali lagi setelah diam sebentar. Wesley menjawab cepat hanya dengan 5 kata. Aku terlalu takut untuk mengatakannya. Mata Lukas terbelalak tiba-tiba ketika dia mendengarnya dan berpikir. Wesley merasa takut. Dia tidak mengatakan dia tidak bisa. Dia bilang dia takut. Bagaimana bisa? Wesley adalah orang yang paling berkuasa di kota Riverfall. Jika ada sesuatu yang bahkan membuatnya merasa takut untuk mengatakannya, lalu seberapa menakutkan orang yang dimaksud? Siapa yang melampaui keluargaku? Matanya tetap terbelalak dan detak jantungnya bergerak meningkat. Tiba-tiba, dia malah mencibir karena dia yakin kalau Wesley berbicara omong kosong. Bagaimanapun, Wesley adalah penjaga kota Riverfall. Dia adalah orang yang berkuasa dengan pengaruh nyata di kota. Sesuai yang diharapkan bahwa tidak ada orang yang mampu membuat masalah dengan Wesley di kota Riverfall. Namun, Wesley saat ini mengatakan bahwa orang yang disinggung keluarga Eason adalah seseorang yang tidak berani dia singgung. Hal itu tidak hanya gagal membuat Lukas merasa takut, tapi juga membuatnya tertawa. Apakah kamu disuap oleh seseorang untuk tidak memberikan kami bantuan, Tuan York? Katakan padaku, apakah itu grup Acton? Apakah kamu menerima keuntungan dari mereka? Lukas tertatih-tatih di ambang kegilaan. Tidak ada keraguan dalam benaknya kalau Wesley pasti disuap oleh seseorang, dan itulah sebabnya dia menolak memberikan bantuan kepada keluarga Eason. Wesley, yang berada di ujung telepon, merasa kecewa. Dia telah membantu keluarga Eason berkali-kali selama bertahun-tahun sampai dia tidak dianggap lagi. Ada beberapa kali ketika dia mengkhianati prinsipnya sendiri hanya untuk membantu mereka. Bahkan sampai saat-saat terakhir, dia masih meminta belas kasihan Sean atas nama keluarga Eason untuk mengampuni nyawa mereka. Namun Lukas hanya menanggapinya seperti itu. Lukas, aku harap kamu bisa kembali sadar sebelum terlambat. Kamu sendirian sekarang, kata Wesley, yang benar-benar kecewa sebelum mengakhiri panggilan. Bajingan! Lukas melempar ponsel itu ke tanah dengan geram. Krek! Ponsel bisnis berkualitas tinggi senilai puluhan juta rupiah itu hancur berkeping-keping karena dirinya. Semua eksekutif di kantor merasa ketakutan dan agak menundukkan kepala mereka sebagai tanggapan. Meskipun harga saham perusahaan amburadul, Lukas tetaplah atasan mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah kepala terhebat di kota ini, Wesley? Apakah kamu pikir keluarga Eason tidak mengenal orang lain selain kamu? Kamu pasti naif berpikir bahwa perusahaan Eason tidak akan bertahan tanpa bantuanmu. Seru Lukas sambil mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan Eason? Seorang manajer bertanya dengan alis berkerut. Aku ingin semuanya membuat persiapan sekarang juga. Setengah jam kemudian, aku akan mengadakan konferensi pers. Undang media berita sebanyak-banyaknya. Perintah Lukas. Setelah itu, semua orang pergi. Mereka spontan tampak tidak keberatan melakukan hal-hal itu. Rencana perlindungan akan segera dimulai sepenuhnya. Lukas tidak punya pilihan selain menghentikan sementara hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan tanah itu. Pada saat itu, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah melindungi saham perusahaan Eason agar tidak runtuh lebih jauh.
Bab 689, Konferensi Pers. Lukas bukan orang idiot. Jelas, dia mengerti kalau ada seseorang sengaja mempermainkan keluarga Eason. Adapun alasan dia tidak meminta siapapun untuk menyelidiki siapa yang mempermainkan mereka, itu karena dia sudah memiliki tebakan di pikirannya. Tidak banyak orang yang punya nyali dan kekuatan untuk melawan keluarga Eason. Keluarga besar lainnya belum banyak melewati jalan keluarga Eason. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menggunakan taktik seperti itu. Oleh karena itu, Lukas agak yakin bahwa grup Acton adalah orang di balik semua masalah mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Aku dengar harga saham turun drastis. Saat itu, Hawk masuk ruangan dengan panik. Lukas meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Harga saham tidak hanya jatuh. Bahkan harga saham tiba-tiba langsung anjlok. Katakan sesuatu, Ayah. Teman-temanku bertanya, kenapa mereka tidak bisa menjual saham mereka? Hawk merasa semakin cemas saat ayahnya tidak mengatakan apapun. Lukas menampar meja dengan keras dan meraung. Apa yang kamu ingin kukatakan? Uangnya habis semua. Aku tidak punya sisanya untuk diberikan lagi. Hawk berkedip 2 kali saat mendengarnya. Dia merasa semakin bingung. Selama beberapa hari terakhir, dia menggunakan koneksinya untuk menjual saham perusahaan Eason kepada teman-temannya. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka malah akan mendapatkan lebih banyak uang, bukan kehilangannya. Bahkan teman-temannya yang biasanya tidak bermain saham kini tertarik mendengar perkataan Hawk dan siap berinvestasi di saham. Namun, ketika saham tiba-tiba kurang berhasil, semua investor akan rugi. Meskipun jika saham turun tajam, mereka masih bisa mendapatkan kembali sejumlah uang jika mereka menjualnya. Namun, pada saat itu, perusahaan Eason tidak punya uang lagi untuk diberikan. Lalu siapa yang melakukannya? Apakah Sean? Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi pelajaran kepada keluarga kita. Sudah pasti dia. Hawk meraung penuh amarah setelah dia tersadar kembali. Omong kosong! Tidak mungkin sebungkas sampah seperti Sean memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan jika aku memberinya 420 miliar rupiah di atas beberapa miliar rupiah yang dia miliki, tidak mungkin dia bisa mengendalikan saham perusahaan Eason seperti ini. Grup Acton pasti ada di balik ini semua. Lukas mencibir karena tidak percaya Sean semampu itu. Hawk tampak tertegun selama beberapa saat sebelum dia menganggukkan kepalanya ringan. Hal seperti itu memang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Setelah dia berpikir sejenak, dia menyadari bahwa musuh yang tersinggung dengannya belakangan ini adalah grup Acton. Namun, Lukas masih tidak mengerti bagaimana tepatnya mereka telah menyinggung grup Acton. Hawk berpikir sejenak sebelum menegakkan kepalanya dan bertanya kepada Lukas. Apa yang kita lakukan sekarang, Ayah? Apakah kita mengatur pertemuan dengan direktur grup Acton dan mengobrol dengannya? Itu tidak ada gunanya. Karena mereka sedang melakukan hal ini, itu berarti mereka menginginkan keluarga kita hancur. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka sekarang. Lukas mengerti bahwa jika negosiasi terjadi, kedua belah pihak tetap mempertahankan keputusannya masing-masing. Namun, pada saat itu, perusahaan Eason kekurangan dana, dan harga sahamnya turun dengan cepat. Kesalahan sepele saja akan mudah untuk menyebabkan perusahaan bangkrut. Karena itu, tidak mungkin mereka berhak menuntut negosiasi dengan grup Acton. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Hawk merasa sangat cemas sehingga dia mulai menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan urusan bisnis. Bahkan ketika dia pergi untuk bernegosiasi dengan beberapa penyewa, orang lain membantunya untuk menyelesaikannya.
Singkatnya, dia hanya perlu setuju bertanda tangan setelah negosiasi selesai. Aku akan mengadakan konferensi pers sebentar lagi. Kita akan menenangkan semua orang yang membeli saham kita di kota Riverfall. Selama pasar saham tidak runtuh, kita akan bisa menenangkan mereka dan membuat mereka merasa lega. Jika kita segera memulai pengembangan tanah, kita akan bisa mendapatkan kembali banyak uang. Jari Lukas mengetuk meja. Jika situasi itu dialami orang lain, mereka pasti sudah merasa sangat panik. Namun, dia merasa sangat tenang saat melanjutkan. Ini mungkin berkah yang tak terlihat. Ini bisa menjadi peluang baru bagi perusahaan Ethan untuk bertumbuh. Tatapan menyeramkan melintas di matanya saat dia menyeringai dingin. Peluang apa, Ayah? Hawk merasa bingung. Saat ini, semua orang di kota Riverfall sangat terfokus ke perusahaan Ethan. Jika aku mengumumkan tanah pengembangan baru kita pada konferensi pers nanti, menurut kamu apa yang akan terjadi? Ini mungkin akan lebih efektif daripada iklan apapun yang pernah kita buat. Wah, itu akan menghemat uang kita beberapa miliar rupiah untuk biaya iklan sebagai gantinya. Hawk langsung mengerti setelah ayahnya menjelaskannya. Sungguh rencana yang luar biasa, kata Hawk dengan nada memuji. Apakah grup Acton berpikir mereka bisa menghancurkan keluarga Ethan semudah ini? Aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana perusahaan kita tidak akan hancur semudah itu. Kita akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kita masih bisa berkembang tanpa bantuan Wesley. Lukas tersenyum dingin, berdiri, dan merapikan bajunya. Setengah jam kemudian, wartawan dari semua saluran media berita di kota Riverfall telah berkumpul di depan gedung kantor perusahaan Ethan. Saat itu, perusahaan Ethan menjadi pusat perhatian banyak orang. Dengan demikian, masuk akal jika saluran berita juga akan sangat memperhatikan mereka. Tak satu pun saluran media yang mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Meskipun beberapa dari mereka tidak tertarik untuk datang meliput, Lukas bisa saja membujuk mereka dengan uang. Bagaimanapun, situasinya sudah gempar. Tidak hanya wartawan yang memenuhi gedung kantor perusahaan Ethan, tetapi para pemegang saham juga hadir berkumpul. Mereka tidak bisa duduk diam ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjual saham yang mereka miliki, bahkan ketika harga saham perusahaan Ethan turun sangat tajam. Karena itu, mereka sudah berkumpul di sana untuk menuntut penjelasan dari Lukas. Hampir 1.000 orang di depan gedung perusahaan yang terdiri dari para pemegang saham, wartawan, dan penonton. Lukas melangkah keluar dengan ekspresi percaya diri dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Hal yang tidak dia ketahui adalah Sean saat ini sedang berdiri di depan jendela di dalam sebuah gedung di seberang perusahaan Ethan. Sean memperhatikan setiap gerakannya. Bab 690, menonton pertunjukan. Saat itu, Sean berada di lantai 6. Dia berada sekitar 20 meter di atas gedung. Ada sekumpulan penonton, wartawan, dan pemegang saham yang berdiri di depan gedung perusahaan Ethan. Keramaian di depan perusahaan cukup heboh, tidak seperti ruangan sunyi yang Sean tempati. Jendela berlapis ganda di depannya memisahkan kebisingan dunia luar darinya. Sean menatap pemandangan dari atas, seolah-olah dia adalah dewa yang memiliki kendali atas segalanya. Lukas sudah menampakkan dirinya, Jenderal. Theo sudah berdiri di belakang Sean. Dia melaporkan pengamatannya pada Sean setelah melihat gedung perusahaan Ethan. Sean mengangguk dan menatap ke bawah dengan teropongnya. Benar, Lukas saat ini sedang keluar dari gedung perusahaan dengan setelan jas dan menunjukkan ekspresi tenang. Keyakinan memancar dari seluruh tubuhnya. Sean pun tersenyum ketika melihat Lukas tersenyum. Teruslah tersenyum. Aku ingin melihat seberapa lama kamu masih bisa tersenyum. Gumam Sean setelah meletakkan teropong.
Lukas pikir semuanya akan berakhir begitu pasar saham perusahaannya runtuh. Kenyataannya, itu hanya awal dari rencana Sean. Aku sudah mengatur beberapa hal yang kamu minta untuk kusiapkan, Jenderal. Apakah ada hal lain? Theo bertanya sambil menatap Sean. Kenyataannya, Theo tidak mahir dalam persoalan yang menyangkut bisnis. Theo bisa berperang dengan pasukan, tapi bermain dengan rubah tua seperti Lukas adalah sesuatu di luar kemampuannya. Theo bahkan tidak mengerti apa-apa tentang pasang surut pasar saham. Itulah kenapa Theo tidak mengerti maksud sebenarnya di balik beberapa hal yang Sean perintahkan kepada Theo. Kita hanya perlu duduk dan menonton pertunjukan. Sean mengulurkan tangan dan membuka jendela di depannya. Setelah itu, suara berisik terdengar dari luar langsung memenuhi ruangan. Menonton pertunjukan? Theo tertegun sekejap sebelum menggaruk kepalanya. Dia menatap laptop di tangannya dan mau tidak mau bertanya. Aku masih tidak mengerti bagaimana kamu begitu berbakat tentang urusan bisnis, Jenderal. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan industri itu sebelumnya? Dia tahu sedikit informasi tentang latar belakang Sean. Ketika Sean masih remaja, dia dibawa oleh ayah angkatnya, Jacob Johnson, ke Angkatan Darat Northland. Selama bertahun-tahun Sean tinggal bersama ayah angkatnya, Jacob mengajarinya banyak hal tentang perang dan pertempuran. Itulah mengapa Theo benar-benar tidak bisa mengerti kapan dan bagaimana Sean tahu banyak tentang bisnis. Bukankah ini sesuatu yang cukup mudah dipahami setelah melihat sekilas? Sean menjawab santai tanpa berbalik. Aku tidak bisa. Bahkan setelah berulang-ulang melihatnya. Theo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Aku yakin orang tuamu pasti seorang legenda bisnis. Itu sebabnya kamu mewarisi bakatnya dalam bisnis. Sean berhenti sejenak ketika mendengarnya. Aku tidak punya orang tua. Aku dibesarkan di panti asuhan. Ayah angkatku meninggal di medan perang. Sean masih terdengar tenang saat membicarakan topik yang begitu berat. Sejak Sean masih kecil, dia belum pernah melihat orang tuanya. Karena Sean belum pernah melihat mereka sebelumnya, dia tidak pernah merindukan mereka. Dalam 8 tahun yang dia habiskan di Angkatan Darat, Sean melihat terlalu banyak kematian. Ironisnya, hal itu membuat Sean mampu menyadari banyak hal. Itu sebabnya dia tidak merasa sensitif saat membicarakan topik seperti itu. Maaf, Jenderal. Aku hanya berpikir mungkin orang tuamu. Theo berhenti dan ingin melanjutkan, tapi Sean menghentikannya. Tidak perlu dipikirkan tentang itu. Mereka sudah meninggal. Pokoknya, tonton saja pertunjukannya. Sean menyerahkan teropong itu pada Theo, sambil menghentikannya untuk terus berbicara. Iya. Theo mengangguk dan tetap diam. Lantai bawah. Lukas menuju ke mimbar sementara yang disiapkan pada saat terakhir dan berdiri di atasnya. Di depan mimbar terlihat banyak sekali wartawan yang berkerumun ke arah Lukas dan mengangkat mikrofon mereka ke arahnya. Kami mendengar bahwa pasar saham perusahaan Eason sedang runtuh. Benarkah itu, Tuan Eason? Tuan Eason, apakah hal seperti ini terjadi karena perubahan internal dalam perusahaan? Bolehkah aku bertanya apa yang perusahaan Eason rencanakan untuk bangkit dari krisis ini, Tuan Eason? Tuan Eason, ada banyak pemegang saham yang tidak bisa menjual saham mereka sekarang. Benarkah perusahaan Eason bangkrut? Semua wartawan mengajukan banyak pertanyaan secara serempak. Seolah-olah mereka menembakkan bola meriam yang tak ada habisnya ke arah Lukas. Setiap pertanyaan mengandung topik penting dan sensitif. Dengan kata lain, mereka memaksa Lukas untuk menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Tetap saja, dia terlihat tenang menghadapi pemandangan yang begitu ricuh. Sebagai pimpinan perusahaannya,
Lukas harus bisa menghadapi krisis apapun dengan hati yang tenang. Selain itu, banyak wartawan yang hadir diundang olehnya. Lukas rela mengeluarkan uang untuk mengajak mereka menangani masalah yang ada dalam satu serangan. Itu sebabnya dia akan mempengaruhi opini publik untuk berpihak ke sisinya pada konferensi pers hari itu. Bab 691, tidak kekurangan uang. Aku akan menjawab pertanyaan yang paling banyak diajukan terlebih dahulu. Perubahan saham perusahaan Eason hanyalah hasil dari perubahan pada salah satu strategi internal perusahaan kami untuk penyesuaian. Ini adalah fluktuasi yang diharapkan dalam waktu singkat ini. Segera, semuanya akan kembali berjalan normal. Saham perusahaan kami akan terus naik setelah hal ini selesai. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, wahai para pemegang saham terhormat. Jawab Lukas yakin di depan kamera. Adegan itu disiarkan langsung ke setiap saluran berita di kota Riverfall. Omong kosong! Apakah menurutmu harga saham akan naik hanya dengan perkataanmu itu? Aku tidak peduli jika harga sahammu akan naik di masa depan. Aku ingin kamu mengizinkan kami menjual saham kami sekarang juga. Para pemegang saham menyerang ke depan dari jauh dan meneriaki Lukas sambil menunjuknya. Mereka bukan anak berusia 3 tahun. Tidak mungkin sebuah janji kosong cukup untuk menenangkan mereka. Kenapa para pemegang saham tidak bisa menjual saham mereka, Tuan Eason? Apakah karena rumor tentang perusahaan Eason yang bangkrut itu benar? Seorang reporter muda bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja tidak. Kami tidak kekurangan dana. Seperti yang kalian semua tahu, kami baru saja membeli 2 petak tanah di kota Riverfall. Salah satu tanah yang bernilai tertinggi di kota ini. Setelah dikembangkan, semua upaya perusahaan Eason akan menerima peningkatan baru. Kami akan dapat menyelesaikan ekspansi terintegrasi. Ketika saat itu tiba, semua orang yang masih memegang saham kami akan dapat memperoleh banyak manfaat. Lukas masih berbicara dengan percaya diri dan tenang. Jangan menceritakan pada kami tentang sejumlah omong kosongmu. Aku tidak menginginkan banyak keuntungan. Saat ini, aku hanya ingin tetap dengan keputusanku. Aku tidak peduli jika aku akan kehilangan atau mendapatkan lebih banyak uang. Aku hanya ingin menjual sahamku sekarang juga. Seorang pemegang saham Parubaya berteriak setelah melangkah maju. Banyak orang lain yang langsung setuju dengan pernyataannya. Benar. Berhentilah mengada-ada. Kami juga tidak percaya. Biarkan kami menjual saham kami sekarang juga, barulah kami akan mempercayaimu. Para pemegang saham yang tidak terhitung jumlahnya mengangguk serempak. Semuanya hanya berpegang pada keputusannya mereka saat ini. Jadi mereka tidak peduli dengan apa yang Lukas coba katakan kepada mereka. Kalian semua membeli saham perusahaanku saat harganya tinggi, tetapi kalian mencoba menjualnya saat harga saham perusahaanku turun. Kalian akan rugi jika melakukan itu. Apakah kalian yakin kalau itu pilihan terbaik kalian? Lukas mengangkat alisnya sambil bertanya ke para pemegang saham di depannya. Pada saat itu, dia benar-benar terlihat ingin menggunakan dananya untuk membiarkan mereka semua menguangkannya jika mereka menginginkan. Bagaimanapun, perusahaan Eason akan tetap menjadi orang yang diuntungkan karena para pemegang saham membeli saham dengan harga tinggi dan menjualnya dengan harga rendah. Jika dia bisa melakukan hal itu berarti perusahaan bisa melepaskan pemegang saham yang menjengkelkan itu mengalami kerugian dari yang sudah mereka investasikan ke perusahaan. Namun, pasar saham baru saja berada di ambang kehancuran ketika perusahaan kehabisan dana. Hal itu tidak membuat Lukas merasa senang sebagai risikonya, tapi dia tidak bisa menunjukkan ekspresi betapa paniknya dirinya. Jika dia terlihat panik, maka tidak mungkin dia bisa menenangkan para pemegang saham hari itu. Jadi maksudmu, jika para pemegang saham menjual saham mereka sekarang, terlepas dari apakah mereka akan mengalami kerugian, perusahaan Eason tidak akan bertanggung jawab untuk hal itu? Apakah itu yang kamu maksud,
Tuan Eason. Salah seorang wartawan yang disuap perusahaan mulai mengalihkan perhatian orang banyak. Tentu saja, tidak. Perusahaan Eason tidak akan bertanggung jawab karena para pemegang saham membeli saham-saham itu meskipun tahu dengan risikonya, tetapi tidak perlu dikhawatirkan. Aku, ketua perusahaan Eason, bersumpah kepada kalian semua pemegang saham jika harga saham kita akan naik lagi dan harga akan terus meloncat lebih tinggi lagi. Jika kalian berhenti sekarang, kalian hanya akan mengalami kerugian besar. Setelah perubahan strategi kami selesai, setiap saham akan menjadi tidak ternilai harganya. Jadi, aku mohon kepada semua pemegang saham untuk berpikir dengan hati-hati jika kalian ingin menjual saham kalian sekarang juga. Lukas masih berbicara dengan nada tenang. Ada tekad di matanya saat dia menatap para pemegang sahamnya. Semua pemegang saham terdiam. Saat itu, mereka merasa tidak yakin harus berbuat apa. Beberapa masih bersikeras menjual saham mereka, sementara yang lain tetap ragu-ragu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, pikir mereka. Jika Lukas mengatakan yang sebenarnya, maka mereka akan membuang satu kesempatan mereka untuk mendapatkan peluang emas jika mereka langsung menjual saham mereka. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Karena Lukas berbicara di depan begitu banyak kamera, tidak mungkin dia berbohong tentang hal itu, bukan? Bagaimanapun, perusahaan Eason adalah perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Tidak mungkin mereka bisa mengeluarkan pernyataan itu begitu saja. Semakin banyak pemegang saham terlihat ragu-ragu. Theo mulai merasa khawatir saat melihat hal itu. Setelah merenung sejenak, dia menoleh pada Sean dan bertanya, Lukas lebih tangguh dari yang kita bayangkan, Jenderal. Dia sudah menguasai situasi. Haruskah kita bergerak sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Sean melambaikan tangannya. Jika Lukas ingin bersandiwara, Sean akan membiarkannya bersandiwara. Bagaimanapun, Sean ingin Lukas menderita, dan dia tidak akan mendapatkan keinginan itu jika dia hanya mengalahkan pria itu dalam satu serangan. Dia harus membiarkan Lukas melihat cahaya di ujung terowongan terlebih dahulu sebelum menghancurkan terowongan seluruhnya dan memupuskan harapan yang pernah Lukas miliki untuk menang selamanya. Barulah Lukas akan merasa paling menderita.